komunitas K-pop itu banyak, tapi selama ini tidak ada yang nge-treat mereka dengan baik, gampangnya gitu. Misalnya baik tuh gimana? Mereka suka bikin event, mereka suka kumpul, tapi kalau yang punya cafe nggak ngerti K-pop, biasanya doesn't work. Nah, tapi mau nanya deh, ini kan Kopi Chuseo itu udah berapa cabang sekarang? Anggaplah 50. Anggap loh, 50 anggap loh dia. Semoga segera nambah. Itu all around Indonesia, Pulau Indonesia. Jawa aja? Dari Medan sampai Kupang, Manado. Oke. Berarti itu di semua tempat di Indonesia selalu ada komunitas K-pop-nya ya? Betul. Luar biasa loh. Ini Korean Wave ini. Oke, nah tapi gini, ini bicara tentang bagaimana nge-grab si target market ya gitu. Maksudnya kalau misalnya teman-teman K-pop yang di Pulau Jawa, let's say kayak gitulah, Jakarta atau apa, kan itu kayak lebih mudah lah ya. Gimana cara Daniel sama teman-teman lah ya itu nge-grab komunitas yang ada di pelosok-pelosok Indonesia lain dengan pendekatan yang sama, sosial media atau gimana? Sosial media. Sosial media. Kita kan juga punya database K-pop ini grupnya di luar kota, di mana-mana kita punya database-nya. Jadi tiap kali kita mau buka cabang kita pasti gerak ke arah sana. Oke. Gitu. Dan cuman kita yang bisa begitu. Karena ada di dalamnya tadi ya. Oke. Justru malah yang ada komunitas-komunitas di berbagai kota tuh udah nunggu kapan Chuseo buka di sini gitu. Buka dong. Kita belum gerak mereka udah notice kita duluan. Oh, enak banget. Misalnya kayak kita buka di Tegal misalnya gitu kan. Kayak waktu kita buka di Cirebon, yang Tegal ini udah lama nanya, kapan buka di Tegal? Akhirnya buka di Tegal gitu kan. Kayak buka di Purwokerto, ini kota sebelahnya nanya, kok di kita nggak ada gitu dong. Jauh amat mesti ke sana, jadi mereka yang reach out ke kita. Ya. Semoga mencapai 100 cabang dalam waktu segera gitu ya. Ya aminin ya teman-teman ya. Karena banyak yang udah nagih nih Chuseo mana, karena emang kita butuh tempat. Butuh tempat untuk hangout gitu ya, tapi yang benar-benar apa tadi namanya? Memfasilitasi lah gitu ke K-popan mereka perilaku. Betul. Nah tadi kan udah sempat ngobrol nih ya, kan dulu awalnya itu hanya ngisi tempat kosong. Betul. Ya, ngisi tempat kosong doang. Nah tapi kenapa pada akhirnya Kopi Chuseo ini memutuskan untuk diekspan, untuk buka cabang lebih dari satu, dan kenapa milihnya kemitraan sistemnya? Oke, jadi awalnya kita tidak ada rencana expand sama sekali. Punya satu cafe buat have fun aja. Dan ternyata kan balik modal nggak nyampe setahun. Oke. Itu loh, karena ramai sekali di cabang kita kan. Dan dari situ mulai banyak inquiry buat kemitraan. Yang minta lah ya intinya ya. Awalnya aja kita tolak-tolakin. Karena kita bilang, ini bukan main bisnis kita. Jadi kita tolak-tolakin. Tadinya bukan main bisnis tuh. Banyak ini nomor apa nih, kita baru buka opening itu kan, terus pada mau kemitraan dong, bisa nggak? Kita bilang nggak bisa. Enggak, ini kita buat have fun aja. Gitu loh. Tapi di akhir tahun, aku lihat kan bahwa ini balik modal, berarti kan sebenarnya bisa diekspansi gitu loh. Ya. Akhirnya kita baru bikin PT. Akhir tahun tuh kita baru bikin PT. Terus tahun 2019 tuh ya? 2019 akhir. Terus habis itu aku bilang ke co-founder aku yang di agency, aku resign dari agency deh. Karena nggak fokus. Ya. Jadi ketika kita mau bikin bisnis baru itu kan mesti fokus ya. Jadi dulu tuh aku sempet kayak 2019 itu tuh mesti meeting di agency, di Dreambox, habis itu juga masih harus capek ngurusin kafe gitu kan, capek banget. Satu badan tuh nggak bisa dibagi dua, harus pilih salah satu lah gitu kan, tak bisa melayani dua tuan gitu, nggak bisa. Jadi kan capek banget. Akhirnya yang Dreambox aku lepas, aku bilang ke teman aku bahwa nggak bisa. Tapi kita bikin PT baru, ya ownernya sama, kita bertiga juga, nggak apa-apa. Emang kita bertiga nggak pernah ribut soal uang dari dulu. Kita dari 2012, udah 10 tahun. Emang kita udah bareng-bareng dan kita nggak ribut soal uang gitu kan. Ya udah, yang penting gue percaya lu pasti melakukan yang terbaik, gitu loh. Yang penting bonus akhir tahun turun. Amin. Semua orang. Ada gitu kan. Jadi kita pecah. Aku ke situ, aku resign, aku bikin fokus di Kopi Chuseo. Terus waktu memutuskan untuk ngambilnya kemitraan, kenapa kemitraan? Karena kita ada opsi waktu itu kan. Opsi nomor satu adalah self-funded. Ya. Pakai duit kita sendiri. Oh iya. Duit kita sendiri. Bootstrap gitu lah ya. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya bootstrap. Gampangnya pertanyaan, kalau nggak emang bisnis itu segitu menguntungkan, kenapa nggak buka sendiri? Betul loh. Ya. Maunya juga begitu, Pak. Tapi kita kan bukan konglomerat. Bukan sultan. Betul. Bukan sultan. Bukan sultan. Balik modal Chuseo cabang kita sendiri itu 1 tahun. Oke. Berarti setahun buka 1.
Nggak bisa, karena kenapa? Karena kita kan tempat kumpul anak K-pop, berarti modalnya tuh kurang lebih 400 sampai 500 including sewa gitu loh. Oke. Ya kita butuh modal satu cabang aja segitu, berarti mesti dikali berapa dong? Jadi self funded sudah pasti tidak gitu loh. Ya nggak bisa, ya bisa. Aku sih nambah cabang terus ya sendiri, tapi kan pelan jadinya gitu loh. Ya. Kita kan maunya eksponensial dong. Adalah dua opsi ini buat teman-teman kuliner belajar juga gitu kan. Kalau misalnya modalnya kamu tuh sedikit, cuma 50 juta, buka sendiri. Kalau lu se-confident itu dan konsep lu, buka sendiri semuanya. Ya. Teman aku ada loh beberapa yang buka usaha angkringan begitu. Modalnya berapa? 30 juta, maksimal 50. Sekarang udah punya puluhan cabang sendiri. Ya. Kenapa? Ya emang kalau bisnis profit ya udah pasti kita pede lah buka sendiri dong, nggak bohong gitu loh. Kecuali makanya mindset dari awal tuh lebih baik bukannya gue buka bisnis, gue harus franchise gitu loh. Kenapa? Oh iya, ya. Biar bisa ngambil duit orang gitu kan. Ya jangan. Banyak yang seperti itu. Akhirnya jual proposal. Jadi sendiri aja belum balik modal udah jual franchise itu kan. Itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh gitu loh. Makanya kita pun tunggu kita balik modal dulu. Baru kita bisa ada muncul dua opsi nih. Mau kemitraan atau mau pakai venture capital. Ya. Dua-duanya kita explore. Nih gue buka nih, nggak bohong itu. Dulunya kita explore. Nah, opsi pertama nggak bisa. Jadi kita datang ke venture capital. Cabang kamu berapa? Baru satu. Udah balik modal? Udah sih. Tapi baru satu gitu kan. Baru satu. Terus tanya gitu, emang marketnya K-pop segitu besar? Dulu kan kita nggak punya data, jadi kita nggak bisa jawab juga. Ya besar Pak, sebesar apa? Nggak tahu. Ya salah gue sih. Jadi nggak bisa nyalain venture capital juga. Kurang banyak datanya berarti. Jadi kalau teman-teman mau ke venture capital, siapkan data. Jadi akhirnya kita ke beberapa venture capital ditolak. Again bukan salah mereka. Wajar sih. Wajar lah, karena kita juga belum ready sebenarnya gitu loh kan. Kita nggak punya datanya. Jadi ya udah berarti kan kita ke jalur kemitraan karena beberapa sudah nungguin. Ya. Akhirnya ya udah beberapa yang udah nungguin kemitraan akhirnya buka dengan opsi kemitraan ya sampai sekarang. Gitu. Jadi bukannya by design kita mau kemitraan, tidak. Pokoknya intinya pengen ekspansi, pilihannya antara venture atau kemitraan. Betul, gitu kan. Opsinya kalau nggak self funded, venture, kemitraan. Akhirnya kita jatuh ke opsi yang ketiga. Itu pun juga menarik karena kita nggak ada sales loh. Nggak ada apa, sorry? Tim sales. Oh, tim sales untuk jual kemitraan tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi yang kemitraan kita itu kebanyakan customer. Hampir semua customer. Iya. Customer yang datang ke kafe, pengen. Atau anaknya ke kafe, nih bagus nih rame, dia minta papanya. Papanya, ayo kita buka yuk. Gitu. Iya. Jadi kita ekspansi 50 cabang lebih tuh semuanya dengan customer. Nggak ada tim sales sama sekali. Kalau misalnya ada yang nanya, baru tim kita jawab. Oke. Tapi tidak pernah tuh jualan franchise kayak telepon-telepon orang cari database customer, itu nggak pernah dari dulu. Nggak pernah. Nah itu, jadi selama ini jalan ya syukurnya bisa berkembang sampai ke seluruh Indonesia dengan seperti itu ya. Semoga sekarang bisa nambah lagi. Makanya sekarang kan juga baru kita tuh ikut pameran franchise juga baru. Nah itu kan baru jualan ya. Ya. Baru jualan franchise tuh baru tahun ini. Baru tahun ini 2022 ini nih. Oke. Karena kita lihat kalau corona udah berakhir ya sekarang saatnya expand nih. Ya. Karena cabang-cabang yang buka setelah corona pun juga ramenya tuh bujubile banget gitu loh ya. Oh berarti ya kita, gampangnya gini lah. Kita corona 2 tahun. Ya. Orang udah pengen keluar tuh kayaknya ya. Betul. Corona 2 tahun aja dengan omset yang roller coaster, bukan 1-2 ya. Banyak yang udah balik modal. Oke. Gitu loh. Ya. Jadi kan maksudnya gimana kalau harusnya nggak corona, harusnya kan berarti omsetnya jedor dong. Nah itu yang kita believe gitu loh, bahwa ya corona udah kelarin, kita sekarang genjot, berarti sekarang kita butuh nambahin banyak cabang. Oke. Supaya kita makin nggak kebalap, jangan kita cuman complacent di atas, saya udah market leader nih. Bahaya, nggak boleh, kita harus segera expand ke makin banyak cabang di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, sip. Bisa bilang cukup organik berarti ya? Karena kan yang buka cabang itu ternyata adalah orang-orang yang mungkin dengan values yang sama, suka K-pop juga ya? Organik banget. Gitu. Ya. Tapi gini nih, kan kalau misalnya kita ngomongin tentang bisnis yang kemitraan, itu kan artinya kita harus berbagi, menghandling satu brand dengan banyak teman-teman yang lain yang jadi mitra nih ya, gitu kan. Nah, pastinya kan ada suka dukanya lah. Nah, boleh nggak diceritain tantangannya, suka dukanya apa sih sebenarnya menghandling mitra yang banyak? Waktu.
Karena ketika cabang satu, kan aku juga owner cabang pertama kan. Ya. Jadi kita kan tahu susahnya running cafe itu seperti apa. Ya. Ngomongin soal shift barista lah, petty cash, belanja barang, Ya. terus isu operasional tuh seperti apa gitu loh. Itu kan susahnya di situ kan. Ngomongin POS-nya, ngomongin ojek online, gimana pricing and the gang. Ya. Itu tuh susah kalau kita pebisnis kuliner baru tuh banyak banget lah, bisa-bisa resign dari kantor yang lama buat fokus kuliner gitu loh. Sesusah itu. Ya. Nah, tapi ketika cabang pertama aku bisa handle, kan aku jadi tahu, checkpointnya tuh ini itu, listnya tuh ini yang penting. Kalau misalnya ada menu baru, kita tuh mesti pastiin ini. Nah, ketika kita mulai nambah cabang mitra, itu mitra kedua, cabang kedua, cabang ketiga, keempat, itu kayaknya aku yang daftarin ojolnya sendiri deh. Aku yang daftarin ojolnya, aku yang beliin POS-nya, belanja alatnya aja kayaknya aku loh. Pertama-tama loh. Jadi di mitra-mitra awal itu masih bisa. Ya. Tapi setelah itu mitra tambah banyak, belum buat komunikasi rutinnya. Jadi mitra-mitra lama itu masih kenal aku. Oke. Masih ada nomor aku gitu loh. Tapi seraya mitranya makin nambah, cabang makin banyak, wah nggak ke-handle. Nggak ke-handle kalau kita one man show gitu. Ya. Jadi kita perlu bikin tim. Biar apa? Biar ada tim yang servis ke mitra dengan baik. Ya. Dan tim ini banyak loh. Jadi itu perlu ada tim ojol. Ada tim akun eksekutif buat komunikasi gitu kan. Tim ojol ini buat kalau misalnya ada pergantian harga, menu baru tuh dia yang kerja gitu, dia kontek-kontekin semuanya kayak gitu. Tim akun eksekutif buat ngobrol sama mitra, kasih pengumuman yang penting. Kalau misalnya ada saran dan kritik apa, itu kan ke tim mereka semua gitu. Yeah. Terus buat handle baristanya, kaptennya, supervisornya, sidak itu perlu tim operasional. Terus buat mereka belanja bahan baku. Dulu belanja bahan baku ke aku, ya nggak bisa dong, harus ada tim warehouse. Jadi lama-lama timnya jadi banyak banget ya. Sekarang nih timnya kita aja udah 20-an, hampir 30 kayaknya loh. Tim di kantor pusat. Buat menghandle barista yang jumlahnya 300 lebih di berbagai cabang. Timnya tuh 30 berarti 1/10. Jadi banyak sekali gitu kan. Tapi itu dilakukan biar apa? Biar servis ke mitra makin maksimal. Kalau enggak, misalnya contohnya ada apa yang baru, nanti mereka yang mesti capek-capek di cabang gitu kan kayak, ya buat apa lu beli franchise kan, bikin aja cafe sendiri. Tujuannya beli kemitraan kan supaya ada part yang dibantuin. Iya, betul. Mitra perlu kontrol nggak? Ya perlu kontrol tentu ya kan, perlu. Tapi kan jadi sangat dibantu dari pusat. Nah itu sih yang kita sangat kita care banget lah ke cabang. Ya kalau ditanya gitu kan, suka dukanya apa gitu kan, kadang stres sendiri orang nggak tahu. Mitra tuh nggak tahu, orang luar nggak tahu gitu kan. Dan kita kan nggak mungkin dong ngeluh-ngeluh di Instagram story gitu kan. Jangan. Jadi toxic gitu loh, jadi nggak positivity. Kita kan mau share positivity. Tapi kalau ditanya ada stresnya nggak? Banyak stresnya. Terus kalau karyawan nggak ada jenjang karir, nggak ada kenaikan gaji, emang mau stay? Secara objektif kan orang butuh jenjang karir dan butuh uang. Kalau kita nggak bisa provide itu, mereka pergi loh. Nah, kita kan nggak pengen dong, ntar kalau misalnya senior yang pergi, nanti ngulang lagi cycle dari awal lagi. Itu sih suka dukanya bagaimana memaintain kemitraan ya, bahwa kita mesti punya back office yang kuat. Itu yang orang-orang nggak tahu gitu loh. Jadi jangan kita one man show sendiri, tapi kita mesti punya back office yang kuat. Dan buat back office yang kuat, kita butuh uang yang kuat guys. Itu, susahnya itu aja sih. Tapi ya so far, justru buktinya bertahan kan. Selama kita 2 tahun jalan kemitraan, sekarang kan sendiri ya. 2 tahun jalan kemitraan, ya so far cabangnya nambah terus gitu kan. Semoga abis ini juga omset semua cabang juga naik kan. Cabang nambah, omset naik, jadi semuanya bahagia. Makin banyak ya cabang Ucuseonya. Cabang bahagia, pusat bahagia, kita semua orang bahagia. Tapi lumayan loh bisa membuka lapangan pekerjaan 300 orang lebih lagi corona gitu kan. Dan most of them itu anak K-pop. Nah,
Jadi Cuseo ini benar-benar rumah bukan cuma buat mereka kumpul, bahkan buat cari duit di sini. Jadi ini benar-benar sharing spreading positive vibes buat komunitas K-pop di seluruh Indonesia. Gitu. Semoga lah, kita doakan semakin besar, semakin banyak cabang-cabangnya juga. Tapi sebenarnya kalau untuk ngomongin kemitraan ya, sebenarnya ada juga beberapa teknologi yang teman-teman bisa manfaatin sih sebenarnya gitu. Kalau sekarang, mungkin kalau di masa lalu belum ada ya, karena kan sekarang udah ada learning management system yang bisa memungkinkan orang training setiap hari. Training setiap hari pakai teknologi tapi teman-teman ya. Nanti kalau mau tahu apa nanti di-spill lah sama Foodies. Siap. Ngomongin learning management system. Nah, oke. Nah, tapi kan tadi udah sedikit di-spill tuh sama Daniel. Kopi Cuseo membuka lapangan pekerjaan lah ya buat teman-teman yang suka K-pop. Nah, boleh nggak diceritain juga mungkin culture ya? Karena kan kayaknya kalau aku lihat kalau dari si konsumennya, of course pasti anak K-pop. Itu yang selama ini di-maintain. Nah, tapi kan jangan lupa bahwa di balik F&B brand yang cukup besar, pastinya ada tim di baliknya yang juga mungkin harus di-maintain juga sama yang punya bisnis nih. Bener kan? Iya dong ya. Maksudnya karena kan gimana orang bisa melayani dengan happy kalau misalnya hatinya nggak happy. Jadi mungkin di dalam sini kalau tebakan aku nih ya, kayaknya si tim internalnya Kopi Cuseo, aku yakin pasti gaya-gayanya semuanya anak K-pop. Nah, pengen tahu dong gimana cara Daniel membangun culture ke-K-popan itu di internal. Gimana? Pertanyaan interview. Oke, dari interview dulu. Gimana cara ngerekrutnya deh? Aku bacain ya. Gimana? Aku bacain nih. Ini bacain apa? Pertanyaan interview di Kopi Cuseo nih. Ini pertanyaan kalau teman-teman mau ngelamar ke Kopi Cuseo. Iya, ini ke pusat sepertinya tapi ke cabang kurang lebih sama. Ini dibocorin dulu teman-teman. Jadi yang mau interview nanti harus punya jawabannya dulu nih ya. Apa pertanyaannya? Kan pasti biasa kan kayak ceritakan latar belakang Anda dong. Ya, betul. Terus tahu dari mana Kopi Cuseo? Ya. Udah pernah belum Kopi Cuseo? Ya. Kalau belum ya ngapain lu kerja di sini dong? Betul. Habis itu, sebenarnya Kopi Cuseo menurut kamu tuh apa gitu loh? Kayak seberapa ngefans tuh sama Kopi Cuseo? Ya. Dari sini aja sudah dapet karyawan yang ngerti kita. Oh. Bisa masuk atau enggak itu saringan pertama tuh. Itu saringan pertama. Lu harus bisa jawab 4 hal itu tuh. Oke, terus? Terus yang berikutnya nih ada pertanyaan. Apa tuh? K-pop qualification nggak lo? Tadi itu bagian pertama introduction. Oh, tadi introduction doang. Habis itu K-pop qualification. Oke. Itu apa tuh? Gimana pertanyaannya gimana? Nah, ini penting loh ya. Yang mau daftar jadi karyawan Cuseo harus bisa jawab pertanyaan berikut ini. Apa? Nih, pertanyaan. Sejak kapan menyukai K-pop? Waduh, berat tuh kayaknya. Sejak kapan? Terus penyanyi K-pop terfavorit? Mati lah gue. Jadi kalau nggak bisa jawab bukan anak K-pop tuh ya. Grup favorit kalau nggak bisa jawab salah. Terus ceritakan seberapa K-pop Anda. Itu gimana? Kriteria jawaban seberapa K-pop itu gimana maksudnya? Elaborate kayak cerita aku tuh ngefans dari tahun sekian, aku datang ke konser segila itu gue sama K-pop gitu loh. Kalau jawabannya nggak K-pop ya nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Untuk semua posisi tuh? Iya. ya mesti begitu gitu loh. Terus ada lagi yang pinter jawabnya kemarin nih kan. Apa? Penyanyi favorit Ayu nomor 1 no debat. No debat. Udah tahu dia nih bosnya suka Ayu. Itu kayaknya itu kayaknya nggak usah dibocorin sih, lu lihat IG-nya dia udah tahu sih ya. jadi dengan cara seperti itu yang benar-benar kerja di Kopi Cuseo memang suka K-pop. Kalau udah masuk tiap hari kan lagunya K-pop di sini. Oh gitu. Tiap tahun tuh sering kalau di pusat ya sering dikasih album gratis dari kita gitu loh. Oh ya? Iya. Beneran. Syaratnya apa tuh? Ya nggak ada, kalau kerja di kita pasti tiap tahun dapat album gratis. Serius? Semua dapat? Iya, di pusat. Oh gitu. Gitu. Kalau beruntung ya bisa dikasih tiket konser gratis sama kita gitu kan. Jadi tiket konser Indonesia dong, Indonesia. Tapi ya nggak mungkin luar lah ya. Jadi pada pengen kerja di Kopi Cuseo kan. Jadi kita bilang bahwa di sini tuh ada karirnya loh. Apa karirnya? Dari barista, barista part time. Kalau kamu bagus kan kamu bakal jadi kapten, supervisor cabang. Iya. Kalau kapten itu udah pasti masuk grup yang ada anak pusat. Masuk grup yang ada aku loh. Jadi aku pasti tahu nama kamu. Dari situ supervisor kalau bagus kan bisa masuk ke tim back office kalau kita pas ada buka lowongan yang pas dan dia mungkin domisilinya dekat kita atau mau pindah ke dekat kita bisa masuk. Dan memang yang kerja di kantor pusat hampir semuanya itu bekas barista cabang.
Oke. Jadi culture tuh terbangun di cabang, makanya nggak bisa tuh orang bilang kayak barista nih contoh ngomong, kamu orang pusat kan nggak ngerti di lapangan, lu kerja duduk doang di kantor. Enggak juga sih ya. Bagian mana? Wong gua aja dulu nge-shift di bar. Nah, dari akunya aja, co-foundernya aja nge-shift dulu gitu. Aku ngerti luar dalam sih, yang tim di pusat juga sama. Ya. Jadi that's how we build the culture gitu loh, bahwa di sini tuh kalau kamu kerja benar ada masa depan loh, ada karir. Dan apalagi kita kan punya banyak rencana ke depan kan. Nggak cuma jualan franchise doang, kita punya mimpi yang lebih besar daripada hal tersebut. Dan kamu tuh bisa bagian dari kita. Gitu. Itu kan keren ya buat. Jadi benar-benar ini tuh tempat anak K-pop bisa jadi diri mereka sendiri dan bisa berkembang. Oke, kayaknya kita sampai juga di penghujung cerita kita pada hari ini ya. Thank you banget buat Daniel sama teman-teman di Kopi Chuseo yang sudah mau menerima tim Foodies. Mungkin terakhir banget ya sebelum aku closing, bolehlah minta sedikit closing statement mungkin dari Daniel buat teman-teman Foodpreneur Foodies. Mulai aja dulu. Karena kalau nggak mulai-mulai, kebanyakan rencana nggak bakal jalan apa-apa gitu. Yang penting mulai aja dulu gitu. Sama minumnya Kopi Chuseo ya. Kita nggak minum-minum dari tadi. Nggak apa-apa, disisain nanti biar enak, biar puas minumnya. Oke, segitu dulu teman-teman ya. Kita ketemu di Inspirasi Bisnis Kuliner by Foodies yang kali ini saya ada di Kopi Chuseo sama kita abis ini makan mugoyo ya. Nah teman-teman, kita lanjut ke segmen bedah bisnis. Setelah tadi udah ngobrol dan mampir ke Kopi Chuseo, banyak banget hal menarik yang kita dapat setelah ngobrol banyak dengan foundernya langsung. Seperti yang kita tahu, bisnis ini menyasar komunitas K-pop yang Indonesia memiliki komunitas K-pop terbesar kedua di dunia setelah Korea. Jadi karena ide bisnisnya unik dan menjual, Kopi Chuseo ini sudah ada 50 cabang loh di seluruh Indonesia. Nah, ada insight apa aja sih ya yang bisa kita pelajari dari Kopi Chuseo? Yuk kita ulik satu persatu. Yang pertama, target market yang spesifik. Kopi Chuseo ini berawal dari kesukaan, minat dari ownernya atau foundernya akan kopi dan dunia K-pop. Dua hal ini menjadi variabel yang sangat-sangat cocok klop. Peminat kopi yang jelas-jelas besar marketnya, ditambah lagi menyasar orang-orang yang menyukai K-pop. Dapat dikatakan, Kopi Chuseo ini merajai branding dan produk di target market yang spesifik. Yang kedua, New Product Launching atau yang biasa kita sebut NPL. Agar selalu menjadi daya tarik bagi pelanggannya, Kopi Chuseo rutin meluncurkan produk baru setiap 3 bulan. Tentunya hal ini akan membuat pelanggan nggak bosen dan jadi balik lagi ke Kopi Chuseo. Nah, seberapa penting sih NPL dalam bisnis kuliner? Jelas, penting banget. Mulai dari bisa naikin sales, ningkatin profit, membuat brand tetap relevan, dapat satu langkah lebih maju dari kompetitor, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Yang ketiga, berekspansi dengan sistem kemitraan. Untuk dapat bertumbuh secara eksponensial, Kopi Chuseo memilih sistem kemitraan sebagai andalannya dalam berekspansi. Suatu bisnis yang berkembang dengan model satu ini dapat berkembang dengan sangat cepat. Bagaimana tidak? Produk dan sistem yang sudah ada tinggal diduplikasi nih sama mitra. Nggak heran brand yang punya sistem kemitraan yang kuat dikatakan memiliki daya kompetitif yang unggul dengan banyaknya jumlah outlet yang dimiliki. Tapi membangun bisnis kemitraan juga tidak mudah ya teman-teman ya. Apakah banyak yang akhirnya tidak berkembang? Banyak jawabannya. Apakah banyak yang akhirnya tutup? Banyak juga jawabannya. Kenapa? Tentunya karena tantangan yang sangat banyak dan kompleks. Sistem kemitraan membutuhkan biaya sumber daya manusia dan infrastruktur yang baik. Back office, apa sih back office? Outlet manager, tim audit, tim kontrol, dan lain sebagainya yang profesional untuk mengelola itu semua. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah dan murah. Dari sisi stabilitas bisnis juga tidak kalah menantang. Sebab yang patut digarisbawahi adalah apakah organisasi sistem dan teknologi yang ada bisa mengatur pergerakan ekspansi yang cepat dengan sangat detail aspeknya. Seperti Kopi Chuseo nih ya, yang punya 50 cabang mitra. Kopi Chuseo ini membangun organisasi atau back office yang
punya kapabilitas dalam mengelola dan memfasilitasi kebutuhan mitra-mitranya. Misalnya seperti ada bagian keuangan, ada bagian edukator mitra, marketing atau branding, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, itu dia insight yang sudah Foodies rangkum. Semoga bisa jadi manfaat dan inspirasi untuk teman-teman. Kalau teman-teman ada insight apa lagi nih yang didapat dari liputan kita sebelumnya, yang ini boleh coba diskusikan di kolom komentar ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share semua kontennya Foodies. Jadi aktifkan juga tanda loncengnya biar teman-teman terinformasi, dapat notifikasi kalau kita punya konten baru. Terima kasih sudah menonton Bedah Bisnis on the Road kali ini. Semoga dapat menginspirasi teman-teman foodpreneur semua. Foodies Academy, belajar dan berkarir di industri kuliner. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.